Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tiada sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Menyenangkanmu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu.
Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia menyangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yahudi, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantinginya dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dari sebuah pohon, kita bisa mengambil buahnya untuk dinikmati. Setiap kita tentu menyukai buah yang manis. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini jelas berkata bahwa hidup kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, namun ada satu pelajaran penting yang Tuhan gambarkan dari kehidupan bangsa Israel tentang buah dari kehidupan mereka.
Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan memberi peringatan kepada umat-Nya melalui Nabi Yesaya. Di situ digambarkan Tuhan sebagai pemilik kebun anggur dan umat-Nya sebagai pohon-pohon anggur. Kebun anggur itu dirawat sedemikian rupa, mulai dari mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat pemerasan anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Namun sayang, yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ini sebuah ironi, karena sebagaimana Tuhan menanti keadilan, namun hanya ada kelaliman dikatakan. Dan sebagaimana Tuhan menanti kebenaran, tetapi yang ada hanya keonaran. Hal ini begitu mengecewakan hati Tuhan, sehingga Ia memberitahu penghukuman apa yang akan Ia lakukan terhadap bangsa itu, yang akhirnya membuat bangsa Israel, kita tahu sejarah mencatat, dibawa ke pembuangan di Babel. Firman ini membawa kita kepada satu kebenaran penting, bahwa kehidupan kita pun seharusnya menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan. Buah kebenaran yang Tuhan nantikan dari kita. Mari, pagi ini periksa diri kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang manis? Jangan-jangan kita masih menghasilkan buah yang asam. Mungkin hidup kita terlihat berbuah. Kita melayani, kita memberi, dan berbagai aktivitas rohani lainnya, aktif beribadah dan bergereja. Namun, harus hati-hati, bagaimana dengan keadaan hati kita? Sudah benar-benar bersih dari iri hati, dari kekecewaan, dari kemarahan, dari berbagai sikap yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah? Ini tentu mempengaruhi rasa dari buah kehidupan kita. Karena pada akhirnya orang lainlah yang mengecap buah kehidupan kita. Apakah manis ataukah asam? Bagaimana para pemimpin rohanimu mengenalmu? Bagaimana teman-teman segereja, sesama anggota gereja mengenalmu? Bagaimana pasangan hidupmu, orang tuamu, anak-anakmu merasakan kehadiranmu? Jangan-jangan bukan manis yang dirasa, tapi asam. Ya berbuah, ya melayani, ya beribadah, yang melakukan segala hal, tetapi dirasa asam. Mari periksa diri. Selaraskan hati, pikiran, dan perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Masih ada waktu. Buka diri selebar-lebarnya untuk Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya, sehingga buah yang kita hasilkan manis. Karena Roh Kudus berkarya dalam diri kita, membentuk kita sedemikian rupa, dan itu nampak dari buah kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan orang-orang di sekitar kita menyatakan memang manis. Dan firman yang Tuhan Yesus katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Digenapi dalam kehidupan kita. Berbuah lebat dan manis, bagi kemuliaan nama Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengharapkan hidup kami berbuah manis, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan, karena hidup kami sesuai kehendak dan kebenaran firman-Mu, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama kami. Sesuai firman-Mu, biarlah kehidupan kami dalam menjawab tugas dan panggilan sebagai gereja-Mu, baik persekutuan, koinonia, baik
pelayanan, diakonia, maupun kesaksian hidup kami, marturia, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Kami rindu orang-orang di sekitar kami menyaksikan, keluarga kami menyaksikan, pasangan hidup kami menyaksikan, anak-anak kami menyaksikan, orang tua kami menyaksikan bahwa benar hidup kami berbuah manis dan jadi berkat. Allah Roh Kudus yang berkarya dalam diri dan memampukan kami mengenali kebenaran firman-Mu ini. Terus bimbing kami hidup seturut kehendak-Mu dan pegang terus kami, Allah Roh Kudus, dalam pengurapan. Menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan, berkati keluarga-keluarga, berkati kebersamaan kami dalam komunitas gereja JKI Sema, bertumbuh, berbuah memuliakan Tuhan. Ini doa kami, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, semangat saudara, biar berbuah manis. Shalom.